Historical Development of Public Opinion. Nah, perkembangan opini publik ini dalam sejarah demokrasi terjadi ketika masyarakat mulai memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka kepada negara ataupun pemerintah. Nah, pada masa lalu, banyak negara masih bersifat tidak demokratis sehingga rakyat tidak memiliki hak yang luas untuk ikut dalam politik. Lalu, seiring berjalannya waktu, muncul juga proses demokratisasi yang membuat masyarakat semakin dilibatkan dalam urusan publik. Nah, menurut Charles Tilly, demokrasi ini berkembang ketika hubungan antara negara dan warga menjadi lebih terbuka melalui keterlibatan masyarakat yang lebih luas, perlindungan hak warga, kesetaraan dalam publik, dan adanya konsultasi antara pemerintah dengan masyarakat. Kamu pernah dengar kata demokrasi? Tapi sebenarnya apa sih artinya? Dan kenapa ada negara yang ngaku mereka demokratis? Aslinya nggak sama sekali. Kalau menurut Charles Tilly, demokrasi itu bukan sekedar label. Kazakhstan contohnya. Konstitusinya dengan bangga nyebut mereka tuh negara yang demokratis. Tapi pemimpinnya memenjarakan lawan politik, membungkam pers, dan juga bahkan menang pemilu 91% suara. Itu bukan tanda kehebatan, tapi itu sinyal kecurangan. Siang sungguhan itu kayak apa sih? Minimal ada hal-hal ini. Pemilu yang bebas dan adil, semua warga boleh memilih dan mencalonkan diri, tentunya dengan syarat-syarat yang adil juga. Dan ada kebebasan berpendapat, informasi yang bisa diakses dari banyak sumber, dan juga warga bebas berorganisasi. Oke, sekarang kamu bayangin kamu udah tinggal di negara yang secara formal tuh demokratis. Pemilunya ada, bebas berpendapatnya ada, tapi kamu tetap ngerasa kalau pemerintah itu nggak benar-benar bekerja buat rakyat. Nah, Norris menyebutnya sebagai defisit demokrasi, jarak antara apa yang diharapkan warga dari demokrasi dengan apa yang nyatanya mereka rasakan. Norris mengukurnya dalam 5 lapis, mulai dari apakah warga percaya pada nilai demokrasi secara prinsip, apakah mereka puas dengan cara demokrasi berjalan dalam politik, apakah mereka percaya pada lembaga-lembaga seperti parlemen dan pengadilan, sampai apakah mereka puas dengan pemimpin yang sedang berkuasa sekarang. So, defisit itu nyata dan juga bahaya. Warga yang kecewa bisa jadi apatis, dia nggak mau milih, nggak mau terlibat, atau sebaliknya, kekecewaan yang bisa memicu gerakan dan juga tuntutan perubahan. Jadi, demokrasi itu perlu terus dijaga, diperbaiki, dan juga diperjuangkan. Karena itu bukan sesuatu yang sekali ada dan langgeng dengan sendirinya. Bayangin aja, demokrasi itu bukan cuman sesuatu yang berhenti di satu titik, tapi kayak tangga yang bisa naik turun. Nah, Charles Tilly itu bilang kalau proses naiknya itu disebut sebagai demokratisasi dan turunnya itu disebut sebagai dedemokratisasi. Demokratisasi ini terjadi kalau jaringan kepercayaan kayak keluarga, komunitas, organisasi itu bisa masuk ke dalam sebuah politik publik. Terus diskriminasi atau ketidaksetaraan itu berkurang. Dan militer atau aparat itu nggak bisa seenaknya berkuasa. Nah, contoh terbaiknya yang pernah terjadi di Indonesia itu adalah reformasi tahun 1998, di mana demonstrasi mahasiswa itu menjatuhkan Soeharto dan membuka jalan kebebasan pers dan multipartai. Nah, sebaliknya, dedemokratisasi itu kebalikannya. Misalnya, trust networks itu terputus, ketidaksetaraan naik, dan aparat itu makin kuat. Contoh klasik yang ada di India saat emergensi 1975 sampai 1977. Indira Gandhi menangguhkan kebebasan sipil, oposisi ditangkap, media dikontrol, dan itu tuh sangat jelas kalau demokrasinya itu akan mundur. Dan juga terjadi kerusuhan sekretarian Gujarat tahun 2002, di mana terjadi kekerasan Hindu-Muslim yang menunjukkan bagaimana trust networks itu bisa terputus dan negara gagal melindungi warga. Nah, soal public opinion, sebenarnya Charles Tilly ini nggak lihat itu sebagai sebuah survei saja, tapi menurut dia, opini publik itu muncul lewat mobilisasi massa, protes, dan tekanan politik. Misalnya di India, tahun 1996 sampai 1998, publik itu beralih dukungan dari Congress ke BJP atau Bharatiya Janata Party, dan itu bikin perubahan besar di pemerintahan. Nah, kesimpulannya, demokrasi itu sebenarnya sebuah proses maju mundur, kadang naik lewat integrasi sosial dan dikontrol oleh sipil, tapi kadang juga turun karena ketidaksetaraan dan kekuasaan dari beberapa aparat. Dan opini publik ini jadi bahan bakar mobilisasi politik yang bikin negara tetap harus dengar suara yang diberikan oleh rakyat. The role of public opinion in democracy. Nah, dalam demokrasi, opini publik ini memiliki peran yang sangat penting karena pemerintah harus memperhatikan tuntutan dan suara masyarakat.
Nah, Charles Tilly ini menjelaskan bahwa sebuah negara disebut demokratis apabila negara tersebut menyesuaikan kebijakan dan tindakannya dengan tuntutan warga negara. Nah, opini publik ini membantu masyarakat untuk mengawasi pemerintah, menyampaikan kebutuhan dan kritik, memilih pemimpin, serta mempengaruhi keputusan politik. Kenapa ya di negara-negara demokratis justru banyak demo, protes, dan gerakan sosial? Jawabannya sederhana. Karena hanya di dalam demokrasi itu, suara rakyat punya tempat untuk dikeluarkan. Charles Tilly menemukan bahwa gerakan sosial itu hampir selalu muncul di dalam demokrasi. Di negara otoriter, rakyat yang tidak puas berujung pada pemberontakan bersenjata atau perang saudara. Tapi di demokrasi, mereka itu turun ke jalan, bikin petisi, dan juga bentuk gerakan. Karena memang ada ruang untuk itu. Jadi, banyaknya gerakan sosial bukan tanda negara itu kacau. Justru tanda bahwa suara rakyat itu masih bisa dikeluarkan. Ditambahin hal penting juga nih sama si Norris, bahwa gerakan sosial itu juga bisa lahir dari kekecewaan. Ketika warga merasa demokrasi itu nggak bekerja sesuai harapan mereka, sebagian bakal memilih diam dan apatis seperti yang aku bilang tadi. Tapi, sebagian lagi juga bergerak. Nah, kekecewaan itu mendorong tuntutan seperti meminta pemerintah lebih transparan dan juga lebih mendengarkan rakyatnya. Itulah yang terjadi di era 60-70-an, dari gerakan hak sipil di Amerika sampai protes mahasiswa di Paris. Kita simpulkan kalau demokrasi dan gerakan sosial itu tumbuh bersama. Demokrasinya memberikan ruang, dan gerakan sosialnya mendorong si demokrasi untuk terus lebih baik. Jadi, keduanya saling membutuhkan. Pernah nggak sih kalian ngeliat orang gampang banget marah gara-gara agamanya kita hina? Tapi pernah nggak kalian kepikiran kalau rasa marah itu sebenarnya dibentuk dan diarahkan oleh seseorang? Buku berjudul Heartspin karyanya Cherian George itu membahas tentang bagaimana isu agama dipakai untuk memancing emosi masyarakat, membentuk kebencian, bahkan mengontrol opini publik. Bahkan penulisnya pun bilang kadang masyarakat sengaja dibuat tersinggung supaya marah bersama-sama. Jadi bukan soal agama, tapi soal siapa yang diuntungkan dari kemarahan itu. Ada 4 poin penting yang harus kalian tahu. Yuk kita lihat sama-sama. 1. Kebencian bisa dibuat. Cherian George bilang kalau kebencian itu nggak selalu muncul alami. Kadang ada aja dari media, tokoh, bahkan kelompok politik yang sengaja membesar-besarkan suatu isu supaya masyarakat ikut marah. Kadang orang tuh bukan marah beneran, tapi digiring buat marah. 2. Agama sering dijadiin senjata politik. Ketika orang takut dianggap menghina agama, biasanya mereka jadi takut ngomong, takut berpendapat, bahkan takut mengkritik. Karena ini, demokrasi itu bisa jadi lemah. Kalau semua hal dikit-dikit dianggap penistaan, lama-lama orang jadi takut yang namanya punya suara. Ketiga, media sosial dan internet bisa memperbesar kebencian. Media sosial bikin isu cepat viral, dan orang-orang gampang ikut emosi tanpa cek faktanya dulu. Makanya dari itu, satu potongan video bisa bikin satu negara marah, padahal konteks aslinya belum tentu begitu. Keempat, demokrasi butuh toleransi. Penulis percaya bahwa demokrasi yang sehat itu bukan yang semua orang setuju, tapi yang tetap bisa saling dengar walau beda pandangan. Cherian George said, offense is often manufactured, not merely felt. Artinya, rasa tersinggung kadang sengaja dibentuk, bukan muncul begitu saja. Setelah kita pelajari materi ini dan baca buku ini sama-sama, ini bikin kita sadar kalau masalah terbesar itu bukan cuma kebencian kita sendiri, tapi siapa yang menciptakan dan menyebarkan kebencian itu. Karena demokrasi bukan tentang siapa yang paling keras marah, tapi siapa yang masih bisa berpikir jernih di tengah perbedaan. So, semoga setiap materi yang sudah kita sampaikan itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you.